Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Pengamat Fest 2020 dengan saya Nazar yang akan menjadi moderator di malam hari ini insya Allah. Bagi yang belum tahu, Pengamat Fest merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh pengamat negeri dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Slogan pengamat negeri yaitu "Diam bukan pilihan" merupakan salah satu alasan diselenggarakannya Pengamat Fest. Selain menjadi batu loncatan bagi pengamat negeri dalam menyampaikan pesan tersebut, acara ini juga bertujuan untuk mendorong generasi muda untuk dapat memperhatikan, mengungkapkan pendapat, dan bertindak terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Tahun ini adalah tahun pertama pengamat negeri dalam menggerakkan Pengamat Fest. Tagline kegiatan yang diangkat adalah Time's Up, Let's Speak Up. Frasa ini digunakan sebagai panggilan dalam mengajak para audiens untuk segera mengungkapkan gagasan positif yang sebelumnya tidak sempat tersampaikan. Hari ini saya bersama Kak Sisi. Selamat malam Kak Sisi. Selamat malam Mas Nazar dan juga teman-teman. Ya, alhamdulillah Kak Sisi ini adalah kita baca profil singkatnya ya Kak. Silahkan. Yang insya Allah akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan banyak belajar dan berdiskusi bersama Kak Sisi. Kak Sisi adalah seorang file producer of CNN Indonesia TV, Bogor Agricultural University, Bachelor of Family and Consumer Science, graduate with honors 3.42, Indonesia main speaker of National Press Day online workshop for international Indonesia student. Baik, Kak Sisi. Apa kabar Kak Sisi malam hari ini? Alhamdulillah, sehat sekali Mas Nazar. Insya Allah. Bagaimana nih kegiatan Kak Sisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang setelah new normal pastinya? Apakah ada perubahan rutinitas dan kegiatan Kak? Perubahannya luar biasa sekali. Sekarang kita harus menggunakan aplikasi online semuanya. Sekarang kita harus memanfaatkan digitalisasi juga. Sebenarnya perubahannya cukup signifikan sih, tapi kita harus tetap semangat dan kreatif sesuai tema kita pada malam hari ini. Bukan begitu, Mas Nazar? Betul. Membangun kreativitas dan critical thinking di era 4.0 ya. Baik Kak, kalau misalkan kita berbicara dari awal terkait dengan profil Kak Sisi nih, pastinya kan Kak Sisi awal merintis karirnya sebagai jurnalis, tantangan apa nih yang dihadapi, kemudian juga pastinya bagaimana menghadapi lingkungan dan pergaulan yang mempengaruhi hal tersebut Kak? Oke, kalau seandainya tantangan paling besar sebenarnya pada saat awal masih ada kaitannya sama percakapan kita malam hari ini. Sebenarnya bagaimana membangun sikap kritis kalau jadi jurnalis itu seperti apa. Terus yang lebih panjangnya lagi sebenarnya juga kalau seandainya dalam dunia jurnalis kita juga dituntut untuk berpikir lebih cepat ya, nggak tapi cepat dalam arti di sini tahu impact-nya apa. Jadi strategis gitu loh, berpikirnya strategis tapi juga harus paham sebenarnya bagaimana sih membangun suatu berita begitu yang diinginkan oleh masyarakat, dan tentu itu kaitannya sama creativity. Oke. Kemudian lingkungan dan pergaulan yang mempengaruhi Kak Sisi untuk awal merintis itu gimana Kak? Awal merintis, lingkungan ya? Lingkungan sebenarnya lebih diadaptasikan bagaimana tadi lagi, karena kan kita kalau sebagai jurnalis tuh working under deadline ya. Jadi kalau pressure-nya itu sih yang paling kerasa. Memutuskan suatu keputusan dalam waktu yang singkat, gitu sih. Jadi memang under pressure sangat terasa sekali Kak, berarti di jurnalis khususnya. Sangat terasa, deadline, pressure, itu makanan sehari-hari kayaknya. Tapi apakah itu menjadi hambatan atau keseruan tersendiri nih bagi Kak Sisi? Kalau saya pribadi melihatnya itu sebagai keseruan sendiri ya, karena tidak semua orang, kita ngelihatnya saya selalu percaya bahwa ada dua koin dalam satu sisi begitu. Jadi
nggak semuanya semua orang tuh punya privilege untuk bekerja di bawah tekanan ataupun pressure itu. Jadi ya sekarang sih kita nikmatin aja. Terus untungnya sih enaknya di saat ada krisis ataupun kayak sekarang lagi pandemi, jadi kita bisa berpikir ketimbang kayak sedih ataupun terbawa suasana. Jadi ya sekarang kayak okay, what next gitu. Jadi lebih cepat lah mengambil keputusannya itu. Oke, baik. Kita lanjut ke membangun kreativitas. Nah, pastinya kan sangat penting gitu berpikir kritis dalam membangun kreativitas. Apa sih Kak hubungan kreativitas dan berpikir kritis itu sendiri menurut Kak Sisi? Kalau hubungan kreativitas sama berpikir kritis, sebenarnya saya punya slide di sini. Kita boleh sambil buka slide gak ya? Boleh ya? Boleh Kak. Silakan Kak. Saya coba cari sekalian biar enak ngobrolnya ya. Siap. Mana sih ini? Atau tadi saya minta tadi dari saya agak kurang paham deh nih. Tadi saya kirim sih, boleh dibantu nggak ya kira-kira buat sharing slide-nya? Tadi saya kirim sih. Oh iya, sih sebentar ya. Oke, ada Sekar tuh. Nisa. Oh, Nisa. Iya, Kak. Tulisannya Sekar. Oke. Oke, sambil menunggu, boleh dilanjut, Kak? Oh iya, sip. Kritis dan kreatif. Sebenarnya tujuannya sama sih. Kalau menurut saya berpikir kritis dan kreatif itu tujuannya karena kita semua punya kebutuhan akan suatu informasi dan juga kita punya kebutuhan mencari sesuatu yang sebenarnya kita rasa itu layak dan tepat untuk kita gitu. Jadi kebutuhan itulah yang memang menjadi hubungan antara kritis dan juga kreatif. Nah ini dia, membangun kreativitas dan critical thinking. Coba Nisa boleh dibantu nggak kita ke slide selanjutnya? Jadi saya sebenarnya ingin memulai dari gambar, coba deh di enter lagi Nisa. Oke, saya sebenarnya pengen memulai dari seperti ini sih. Sebenarnya kalau dari teman-teman deh, Mas Nazar misalkan deh yang paling dekat sama saya saat ini, ketika melihat gambar ini, kira-kira apa sih Mas yang bisa kita lihat? Itu kan hanya kayak pintu ya, bener nggak sih? Betul. Setuju nggak sih? Cuman kayak pintu aja gitu. Tapi kita lihat nih, apakah itu cuman pintu atau nanti Mas Nazar boleh, kalau sekarang cuman pintu, nanti Mas Nazar boleh bantu saya ya. Nanti terakhir Mas Nazar kira-kira melihat ini pintu apa begitu. Nisa boleh dibantu slide selanjutnya? Oke, berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu yang paling dekat misalkan dengan kita-kita nih yang di dunia kerja ataupun kita teman-teman mahasiswa ataupun yang di usia muda, itu kan selalu kaitannya dengan berpikir out of the box. Kalau kita ketemu bos kita ataupun buntu nih lagi ngerjain skripsi, pasti kan dibilangnya berpikir thinking out of the box gitu. Kadang-kadang suka kepikiran ya, box yang mana sih, kotak yang mana sih yang dimaksud gitu kan. Jadi sebenarnya boleh di enter aja. Jadi ada dua zona nih. Ada dua pikiran, maksudnya ada dua zona di pikiran kita saat ini. Ada apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu begitu. Kenapa kecil yang saya tulis lingkaran apa yang kita tahu? Karena memang kadang kita inside the box tuh membuat kita merasa kayak nyaman, zona nyaman, jadi kita merasa kayak itu tempat terbaik buat kita gitu. Tapi sebenarnya di luar sana yang lingkaran gede itu banyak sekali yang nggak kita tahu gitu. Jadi sebenarnya banyak yang nggak kita tahu, tapi ternyata itu bisa jadi suatu hal yang tadi menstimulus kita untuk berpikir kreatif. Next. Oke, how to think out of the box. Pertama itu sebenarnya yang paling penting ialah kita memperbolehkan semua informasi yang beragam itu untuk masuk ke kita gitu.
biarpun kemudian informasi itu tidak relevan, tapi kalau seandainya kita memperbolehkan informasi itu kita serap, itu bisa menjadi salah satu kekayaan kita, aset kita begitu. Dan yang kedua ialah berusaha mix and match informasi yang diterima begitu. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang paling dasar begitu untuk think out of the box. Terus yang kedua, berpikir panjang. Bagaimana kita berpikirnya itu, jadi pada saat kita menerima informasi, jangan langsung juga diserap. Jadi ada momen di mana kita untuk memikirkan opsi yang ada, terus alternatif yang paling mungkin. Dan pada saat kita berpikir panjang, lihat dan berpikir dari berbagai perspektif. Dan yang ketiga itu open-minded. Jangan merasa bahwa 1 tambah 1 itu selalu 2, 2 tambah 2 terus kemudian 4. Pada saat kita ingin berpikir out of the box, maka saya ingat banget ini salah satu favorit saya, speaker ya, dia mengatakan bahwa there is no single correct answer, yang ada hanya multiply alternatif. Jadi tidak pernah ada dalam kita berpikir out of the box itu nggak ada tuh ini yang benar, ini yang salah gitu. Yang ada hanyalah alternatif-alternatif. Jadi ketika teman-teman gagal juga atau idenya dirasa tidak diterima begitu, itu bukannya salah begitu, tapi itu adalah kita harus mencari alternatif yang lain yang mungkin lebih cocok dengan keadaan yang ada begitu. Next. Oke, ini contohnya nih, ini contoh-contohnya informasi yang beragam. Misalkan, bentar nih, nah di sini dulu kita. Jadi misalkan informasi beragam, saya mungkin tadi teman-teman pasti Mas Nazar juga, loh yang kalau nggak relevan ngapain saya serap begitu kan? Saya mau ngambil contoh nih, di kampanye US election, TikTok itu kan sebenarnya aplikasi untuk joget dan menari gitu. Bahkan di lingkungan saya tuh banyak teman-teman yang ngerasa kayak ngapain ya pakai TikTok, cheesy banget gitu. Jadi kayak yang cuman buat joget, cuman buat nari, cheesy banget. Tapi ternyata di Amerika Serikat itu dijadikan untuk kampanye di US election. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika dia digunakan kampanye atau US election, itu kan berarti dia thinking out of the box nih ternyata. Sampai Donald Trump mau memban aplikasi itu karena mungkin dirasa Donald Trump itu berbahaya buat elektabilitasnya Donald Trump. Jadi ketika kita thinking out of the box, jadi pasti ada suatu hal yang impactful. Jadi ketika TikTok yang tadinya aplikasi tujuannya for fun, digunakan buat kampanye tanpa disadar bahwa ininya dampaknya sangat impactful begitu, sampai mungkin mengganggu orang ya gitu. Nah itu contohnya ketika kita membiarkan informasi masuk ke kita walaupun itu kemudian tidak relevan begitu. Ya mungkin yang tidak suka TikTok gitu, mungkin tiba-tiba, oh iya juga ya gitu. Nah yang berpikir panjang nih, saya misalkan apa yang kalian lakukan, ini kita bisa berpikir dari hal-hal dasar. Apa yang kalian lakukan di pagi hari ketika kalian punya 1 butir telur. Ini sebenarnya contoh yang sangat dasar. Mungkin yang kepikiran langsung, kalau saya sih kepikirannya langsung bikin omelet gitu. Omelet aja, tapi kan sebenarnya banyak alternatif yang lain. Misalkan dicampur dengan apa, sayur apa, atau dijadiin telur mata sapi gitu. Sebenarnya banyak alternatif-alternatif yang bisa digunakan dengan cara kita berpikir panjang. Jadi kalau ketika punya 1 butir telur, belum tentu itu the end of the world kan, pasti mungkin di kulkas kita ada apa nih yang bisa digabungkan dengan si telur ini. Inilah sebenarnya contoh dasar dari kita mix and match dan berpikir panjang. Tadi open-minded itu sama, ya tadi there is no single correct answer. Jadi jangan merasa selalu bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2, teman-teman, gitu sih. Next. Train your mind. Nah, ketika kita punya ide nih, ketika misalkan tadi saya cerita sama Mas Nazar kayak yang, oke, saya udah punya ide yang saya rasa cukup bombastis nih, entah itu buat proyek kerjaan saya atau mungkin untuk kehidupan pribadi saya. Saya sih menyarankan teman-teman untuk melatih ide itu dengan cara mungkin tanya ke teman atau keluarga tentang ide kalian. Di sana pasti ada multi perspektif. Pasti teman yang A bilang, kayaknya ide ini bagus deh, apalagi ditambah ini. Atau keluarga juga pasti bilang, misalkan kakak kayak ide yang ini udah pernah ada deh, coba deh lu modifikasi sedikit, kamu modifikasi sedikit gitu. Itu pasti ada masukan yang bisa buat kita ngebangun lagi nih, oh ide kita ternyata mungkin masih basic, ada masukan, mungkin jadi lebih bagus lah. Dan jangan malu untuk tanya ke orang asing. Orang asing di sini bukan yang tiba-tiba kayak baru kenal terus kayak saya punya ide ini, bukan gitu ya. Jadi itu juga aneh, enggak sih.
mungkin yang tidak terlalu dekat maksud saya di sini. Jadi mungkin kayak saya ketemu sama orang yang mungkin bukan kategorinya sahabat saya, tapi dia mungkin kami pernah berinteraksi hanya 1 kali dalam sebulan, ya itu kan juga bisa ditanya, boleh nggak saya ngerepotin waktu sebentar gitu. Saya punya project ini, kamu boleh nggak cek sedikit gitu. Saya rasa dia nggak akan pernah keberatan sih, karena kan kita juga minta tolong ya gitu. Dan saya yang ketiga ini sarankan banget, khususnya untuk anak-anak yang masih muda, temukan mentor yang sesuai dengan kalian. Mentor di sini yang pasti yang kalian mungkin dimulai dari kalian yang idolakan, atau mungkin yang kalian rasa bahwa kayaknya bapak atau ibu ini atau mas atau mbak ini paham deh tentang ilmu yang atau passion yang sedang saya dalamin gitu. Dan jangan lupa kalau sudah menemukan ide yang dirasa bahwa oke, ini kayak pamungkas nih, ide pamungkas saya nih gitu. Jangan lupa teman-teman untuk tulis di jurnal teman-teman, harus punya jurnal, dan kayak misalkan dan di ide future maksud saya, you can always mix and match the ideas. Jadi nanti ketika lihat ke belakang, ternyata ide yang saya temukan 2 bulan lalu nih masih matching ya sama yang sekarang gitu. Who knows gitu kan. Jadi jangan lupa juga untuk mencatat apa yang sudah pernah ditulis, karena itu selain bagian penghargaan dan rasa bersyukur, teman-teman juga pasti akan punya ide mix and match idea di masa depan begitu. Next. Oke. Nah, ini kritis. Sebenarnya ketika tadi saya tertarik nih sama pertanyaannya Mas Nazar, kenapa sih kita harus berpikir kritis begitu? Saya mau ngeliat nih, ada gambar nih banyak. Kayak kita dalam sehari-hari, pasti saya pengguna Apple, tapi saya punya teman yang pengguna Android. Kita kan pasti berpikir, kenapa ya saya harus gunain Apple? Kenapa ya saya harus gunain Android gitu? Saya nggak mau terlibat dengan politik nasional, jadi saya contohin sekarang di US lagi ada election, jadi mau pilih Joe Biden atau Donald Trump. Tapi ini contoh yang dasar ketika nanti mungkin tahun 2024 pun, atau mungkin nanti pilkada daerah, teman-teman yang mungkin di daerahnya akan mengadakan pilkada juga pasti akan dihadapkan dengan pasangan-pasangan calon yang membuat kita bingung gitu. Saya milih siapa ya? Siapa yang kira-kira mampu bertanggung jawab dengan apa yang saya inginkan atau yang relevan dengan keinginan saya. Lalu yang kedua, saya mau tetap mencari informasi di sosial media atau saya tetap berada di media kontemporer, entah itu koran ataupun TV analog begitu. Terus yang lebih ribetnya lagi, kita pasti dihadapkan juga nih, kayak mungkin cewek-cewek kayak saya misalkan, atau yang cowok-cowok yang sedang diet ataupun sedang nasi putih, nasi merah, nasi coklat ya, brown rice. Nah, ini kan contoh-contoh dasar yang dimana sebenarnya kita harus berpikir kritis setiap harinya, bahkan untuk hal-hal dasar. Kita memenuhi kebutuhan kita mencari informasi aja kita dituntut untuk berpikir kritis. Bahkan untuk mengisi perut aja kita juga harus dituntut untuk kritis, begitu kan? Jadi kenapa harus berpikir kritis? Karena kita berhak mendapatkan pilihan yang baik dan juga yang tepat. Jadi no bias, no manipulation, begitu sebenarnya. Sebenarnya itu tujuan kita kenapa harus berpikir kritis. Next. Kayaknya ini agak nih. Bagaimana sih cara kita berpikir kritis? Nah, tadi kalau sudah berpikir berpikir kreatif, selanjutnya ialah kita berpikir kritis bagaimana. Yang pertama masih sama, teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman ingin cari. Kumpulkan informasinya. Terus cari nih irisan fakta apa yang dicari dan info yang diterima. Pertimbangkan implikasi yang diterima dan harus multi perspektif. Itu must. Jadi kritis tuh berbeda ya dengan skeptis. Kalau skeptis tuh kita masa sih gitu, kayaknya gue nggak percaya deh gitu kan. Jadi berbeda, kritis dan skeptis itu berbeda. Dan kalau misalkan bagaimana cara menghindari skeptis, tanya ke orang yang kalian percaya. Oleh karena itu tadi saya tetap suggest untuk menemukan mentor, tapi kita stop dulu di situ. Saya seperti contoh, saya mau aplikasikan dulu ya, mengetahui apa yang kalian cari. Misalnya saya mau makan nasi, ini ada nasi putih, nasi merah, apa nasi coklat. Oke, yang saya cari itu ialah bagaimana cara tercepat untuk menurunkan berat badan misalkan.
saya harus cari dong kalori yang dikeluarkan oleh si nasi itu berapa, nasi merah berapa, nasi coklat berapa. Nah, makanya itu kumpulkan informasi. Saya harus lihat. Nah, itu part dari kumpulkan informasi. Nah, yang ketiga, mengetahui irisan fakta dari apa yang dicari dan info yang diterima. Nah, setelah saya tahu nih, ketiganya misalkan yang paling rendah kalorinya ini si nasi merah. Nah, saya punya hak dong untuk mencicipi nasi yang mana sih yang paling cocok sama lidah saya, karena saya nggak mau diet yang nyiksa gitu kan. Nah, ternyata yang paling cocok sama lidah saya nasi yang coklat, walaupun kemudian nasi merah ini kalorinya di bawah sih nasi yang coklat. Nah, itu pertimbangkan implikasi yang kalian terima. Oh, berarti kalau saya makan nasi coklat, dia yang di tengah, berarti diet saya lebih lama. Oke, berapa bulan, berapa kalorinya yang harus saya atur, apa yang harus saya kurangin ketika saya makan nasi coklat, karena saya kalorinya sukanya sama yang brown rice, begitu. Nah, jadi ini contoh berpikir kritis secara sederhana. Jadi, teman-teman harus mengetahui dulu apa yang kalian teman-teman cari gitu. Tapi lagi, kalau berpikir kritis tuh di semua bidang. Kita pada saat kita masih dalam tahap dasar juga sudah dituntut untuk berpikir kritis. Contoh lain, saya mau kasih contoh nih, Mas Nazar, kalau sosial media lebih suka pilih Twitter, Instagram, atau Facebook, Mas? Instagram. Instagram, kenapa, Mas? Karena ada gambarnya ya? Ada gambarnya ya. Kalau dibanding Twitter kan lebih kepada kata teks. Nah, jadi beda-beda. Jadi kalau saya kemarin ngobrol sama teman saya, dia nggak pengguna Instagram sama sekali. Saya sampai kaget. Saya bilang, masa nggak gunain sosial media gitu? Dia bilang kalau dia suka Twitter karena menurut dia terlalu banyak gambar dengan caption is to distraction. Jadi mendingan tweet yang hanya berapa karakter. Jadi itu tadi, mengetahui apa yang kalian cari. Yang teman-teman cari dan yang sesuai dengan karakter kita. Itulah titik awal di mana kita berpikir kritis untuk diri sendiri khususnya. Next, Nisa. Nah, ini saya mau kasih contoh. Jadi, kalau kita lihat nih, berpikir kritis itu seperti apa sih pertanyaannya? Nah, gitu. Apa itu coronavirus? Apa yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi virus corona? Dan yang terakhir, kenapa pandemic era menjadi hal tersulit bagi generasi abad ini? Jadi teman-teman bisa ngeliat levelnya di sini. Ketika melihat coronavirus, apa itu coronavirus? Itu sangat sangat dasar. Tapi ketika teman-teman men-challenge diri teman-teman, iya benar sekali. Apa yang harus dilakukan agar tidak terinfeksi virus corona begitu? Oh, oke. Berarti selanjutnya ketika teman-teman sudah men-challenge, berarti kan teman-teman sudah mulai paham nih agar terhindar apa begitu. Tapi kalau kita sudah mulai merasa bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita dari hal dasar, cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, pasti kita membawa diri kita ke arah yang lebih global, di mana kita mulai menjadi bagian dari society. Disinilah kritis teman-teman yang mungkin bisa dibilang kritis yang di luar diri teman-teman atau di tengah masyarakat. Jadi teman-teman, kenapa pandemic era menjadi hal tersulit bagi generasi di abad ini? Jadi mulai kelihatan tuh apa karena jurang resesi, nanti teman-teman mulai menganalisis sendiri. Apa karena kita nggak bisa ketemu tatap muka ya begitu? Lalu apa ya yang bisa kita lakukan begitu? Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus di trigger begitu, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita jadi bertanya dan menaikkan tingkat level kritis kita tuh sejauh apa begitu. Next. Nah, saya mau seperti contoh ya, seperti misalkan saat ini kita exercise nih. Nis boleh ditulis saya semuanya? Iya, oke. Jadi misalkan kita mau seminar, saya memberikan contoh ya, let's do an experiment. Kita mau ngadain seminar, tapi sedang pandemi, tapi bagaimana cara kita menyampaikan materi tanpa harus tatap muka, bagaimana menghindari kerumunan. Oke, kita pilih Zoom seperti bagaimana yang kita lakukan saat ini, Mas Nazar. Di YouTube juga bisa, mungkin ada sesi lain yang mungkin juga menggunakan Skype. Terus konten yang seperti apa yang mau disajikan. Jadi kayak saya memilih PowerPoint dengan ada beberapa sedikit gambar ataupun mungkin yang lebih advance, nanti pasti ada yang video. Jadi macam-macam kontennya seperti apa sih yang mau dibagi begitu. Terus pada saat membuat acara seperti ini, pasti kan kita juga make sure ya bagaimana dengan internet, apakah teman-teman ataupun yang di luar
tempat saya tinggal nih bisa nggak ya akses internet, karena di negara kita masih cukup sedikit pemerataan teknologi ketika kita memutuskan untuk melakukan seminar tanpa tatap muka. Bagaimana dengan pembicaranya? Pembicara seperti apa yang relevan dengan tema kita hari ini? Bagaimana dengan peserta usia berapa yang kira-kira masih relevan untuk ikut seminar ini? Gitu. Lalu kalau mungkin lebih bombastisnya lagi, gimana ya saya mengeliminasi supaya pembicaranya itu singkat-singkat ataupun tidak terlalu banyak makan waktu begitu. Nah itu kan oke, saya akan kirim video aja, pembicara silahkan ngomong sekitar 15 menit di materi, nanti sisanya saya akan elaborasi. Jadi moderator yang membawa acara itu begitu. Jadi itu kan benar-benar bagian dari contoh kita berpikir kreatif dan juga berpikir secara global begitu, mencakup global tapi tanpa harus tatap muka, dan tadi memanfaatkan jiwa kreativitas kita di tengah keterbatasan era pandemi itu. Jadi menurut saya ini contoh kecil yang bisa digali ataupun mungkin bisa kita stimulus lah begitu otak kita supaya bisa berpikir kritis begitu. Oke, next. Nah ini bagaimana kalau ke depan kita mau mengeliminate pembicara atau pesertanya harus khusus tidak ya begitu. Nah ini bagian dari kreativitas yang sebenarnya tadi baliknya ke awal, apa tujuan kita mau bikin seminar supaya apa yang dampak yang mau kita cari, goalnya apa begitu. Jadi ini contoh eksperimen yang kecil. Nah saya mau nanya nih ke Mas Nazar, kira-kira Mas dari materi saya ini kira-kira Mas Nazar kira-kira kepikiran sama pintu ini pintu apa Mas? Boleh pintu apa aja loh Mas. There is no single correct answer. Termasuk pintu Doraemon boleh ya? Boleh banget. Tapi kalau saya prefer karena kita lagi ulang tahun RI, saya bilangnya pintu kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu aja sih. Termasuk juga pintu kemerdekaan diri sendiri, betul ya? Exactly, benar, kemerdekaan, pintu apapun. Jadi ketika kita membiarkan diri kita untuk membuka diri akan semua informasi, maka ketika kita melihat pintu ini aja, itu nggak cuma pintu gitu loh. Dan kita pun melihat ada yang lain, atau pintu itu kemana aja yang bisa membawa kita menjadi lebih global dan juga lebih kreatif dan sebagainya. Seperti itu Mas, kira-kira. Boleh next terakhir, kayak ini slide saya terakhir deh. Slide terakhir, oke. Saya ada di Sisi Aspasia, Instagram, Twitter juga Sisi Aspasia, emailnya itu. Saya sedikit mau ngasih quote, tolong di tap aja deh, Nisa. Di enter ataupun, saya ada kasih quote di atas tuh. Oh, gak ada ya. Saya cuma mau bilang sebenarnya pada saat masa yang paling baik untuk menemukan kreativitas itu sebenarnya di saat krisis. Jadi ketika kita ada era pandemi ini, jadikan momentum teman-teman semua. Jadi tetap keren walaupun kita lagi pandemi. Gitu aja Mas. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Kak Sisi. Baik. Kak Sisi, tadi terakhir saya tertarik berkaitan dengan kreativitas itu berarti bisa saja muncul dari suatu permasalahan sosial ya. Exactly, nah, betul sekali. Banyaknya ide kreativitas yang bertentangan dengan membantu keadaan masyarakat. Nah, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan waktu dan keadaan di kala pandemik dan new normal ini? Tadi mungkin udah disinggung secara singkat ya oleh Kak Sisi, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Kak berkaitan dengan memanfaatkan waktu. Betul. Memanfaatkan waktu sebenarnya lebih mengarah teman-teman apa sih yang dicari gitu. Kalau saya sebenarnya pribadi ketika lagi pandemi seperti ini, yang saya cari gimana ya caranya supaya kita saling support, saling dukung, supaya yuk sama-sama kita bareng-bareng ngelawan si pandemi ini begitu. Nah oleh karena itu saya sering banget ngajak kolaborasi, baik itu teman-teman dari di luar profesi saya ataupun yang ada di profesi saya untuk collab, baik itu project ataupun kemudian kayak sekarang nih Mas, kita seminar ngobrol atau join di seminar yang mana saya tidak harus selalu menjadi pembicara kan begitu. Saya ada momennya juga saya pasti akan jadi peserta begitu. Jadi memanfaatkan waktu seperti itu. Terus yang kedua, karena kebetulan saya jurnalis gitu. Jadi saya merasa bahwa saya punya privilege untuk membagikan informasi. Jadi saya kerap kali
seperti contoh kemarin saya merasa memiliki cabin fever, jadi kayak di rumah terus kerja pulang, jadi agak stres juga kadang-kadang. Gimana ya saya buat suatu liputan yang mungkin kita ngobrol sama psikolog tentang stres atau cabin fever ini, karena saya yakin di luar sana banyak orang yang juga mengalami seperti saya. Jadi saya bikin laporannya itu dengan package, dengan kita diskusi sama psikolog, jadi kita juga bisa berbagi di sini. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan profesi yang saat ini teman-teman miliki, dan saya rasa itu bagian dari gratitude ya, bagian dari kita bersyukur begitu. Atau kalau seandainya saya yakin nih, ada yang pasti komen, ya itu kan Kak Sisi yang jurnalis, kalau saya kan nggak punya kerjaan Kak, gitu. Saya baru lulus, tiba-tiba pandemi, saya nggak tahu mau kerja apa gitu. Karena itu banyak sekali yang juga ngomong sama saya seperti itu. Banyak teman-teman. Seperti contoh, sekarang baru kali ini kan di seluruh dunia kita merasakan hal yang sama. Dan baru kali ini juga kita punya akses untuk ke universitas-universitas besar, kita ikut web online ataupun kuliah-kuliah online, ataupun seperti ini, dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Ambil waktu untuk belajar di sini. Terus saya harus ngapain Kak? Karena kan saat ini juga perusahaan tidak ada yang punya tidak ada yang membuka punya lapangan kerja gitu. Teman-teman bisa jadi apapun begitu Kak. YouTube, Instagram, dan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya, ketika teman-teman benar on the track merawat ataupun membuka hal itu bisa menjadi lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dimulai dari mungkin makanan atau minuman, atau saya yakin teman saya ada yang beliau memutuskan untuk resign dari pekerjaan karena menikah, dan ternyata setahun kemudian terjadi pandemi, dan turns out dia belajar masak, dan itu dia belajar masak, dia cuma bilang sama saya kayak, you can Google it Sisi, you can YouTube, everything on the YouTube gitu, dan kalau mau yang lebih expert, sometimes I watch Netflix, kata dia gitu. Dan sekarang dia buka UMKM kecil begitu, dia buka pastry, dan teman-teman yang langganan pasti teman-temannya dia gitu. Gak harus menjadi bisnis besar, tapi ternyata seketika kalian juga memberikan kebahagiaan loh dari hal kecil yang kalian lakukan gitu. Jadi masak ya, jadi nggak buat diri sendiri tapi buat orang lain. Jadi kan kayak ngerasa bahwa ada tanggung juga nih, masakan ini harus enak, harus bersih, harus higienis begitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan di saat pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah merasa bahwa this is the end of the world. Enggak lah, teman-teman harus bersemangat, karena nggak cuma teman-teman yang mengalami ini, seluruh dunia loh mengalami ini. Saya juga pribadi, Mas Nazar juga pastilah pernah kan berpikir kayak ini kapan beresnya ya, keputusasaan itu pasti pernah ada gitu. Betul. Kapan ya bisa ketemu teman-teman lagi yang lain, apalagi bagi saya tantangannya itu karena saya seorang yang ekstrovert, makanya tadi baik ngomong ya Mas ya. Ya itu jadi susah banget mengontrol ataupun mengatur pertemuan, itu menjadi susah. Tapi percayalah gitu, selain bersyukur ya kita harus punya pelarian ya, escaping itu seperti apa. Tanya lagi ke diri sendiri, apa yang dibutuhkan saat ini, apa yang dicari gitu. Mungkin kita juga harus berkaca ya di rumah masing-masing, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya. Baik. Iya, jangan pokoknya satu lagi Mas, jangan berorientasi kepada hasil, berorientasilah kepada proses. Jadi jangan mau jadi orang kaya seketika ketika teman-teman kasih web link ke universitas-universitas besar, malah memutuskan untuk misalkan scrolling Instagram atau nonton YouTube yang gak ada benefitnya atau impactnya begitu. Jadi mulai dari hal kecil gitu. Siap. Dari hal kecil lama-lama menjadi besar ya Kak? Iya, setuju sekali. Iya. Baik Kak, berpikir kritis dalam membangun kreativitas. Kira-kira pengetahuan seperti apa nih yang harus kita perluas? Kemudian seberapa penting sih sebuah eksperimen atau percobaan dalam menghubungkan antara berpikir kritis dalam membangun kreativitas itu sendiri Kak? Jadi berpikir sebenarnya apa yang dibutuhkan itu harus ditanya lagi ke diri sendiri. Saya yakin bahwa problemnya kalau yang usia-usia muda tuh takut salah ngambil passionnya apa gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya kalau misalkan kayak saya jujur aja nih pribadi,
saya lulusan Institut Pertanian Bogor, jurusannya itu gizi masyarakat sumber daya konsumen, tapi kerjaannya sekarang jadi jurnalis yang nggak ada sama sekali relevansinya sama background studi saya begitu. Lalu gimana cara memilih passion begitu? Teman-teman mungkin tidak terlalu telat, tapi saya sendiri baru sadar bahwa saya tahu bahwa passion saya bukan di situ setelah setahun 2 tahun saya menjadi jurnalis begitu. Teman-teman di tengah waktu pandemi seperti ini di rumah bisa mencari relevansi, membayangkan diri 5 tahun kemudian saya mau jadi apa sih gitu loh. Berhayal aja bahwa diri kita traveling ke abad dimensi lain, berpikir di sana. Lalu list, jot down. Misalkan saya 5 tahun mau jadi lawyer, mau jadi dokter, karena mungkin ada pandemi, saya salah ambil jurusan nih, saya harusnya jadi dokter supaya bisa nyelamatin nyawa orang. It's okay, tulis, dan tulis. Ada berapa misalkan teman-teman klasifikasikan 3 deh, yang top 3 ideas-nya itu yang paling kencang tuh yang mana. Nanti setelah di idenya ditulis, dibikin tabel. Kalau saya jadi dokter, pengacara, terus misalkan satu lagi mau jadi chef, itu apa yang harus diambil. Kalau jadi dokter, saya harus kuliah ternyata. Tidak ada rumah sakit yang boleh bisa menerima saya kalau saya tidak kuliah. Oke, saya mau kuliah lagi. Berapa tahun yang waktu saya butuhkan. Kalau saya menjadi pengacara, berapa tahun juga yang saya butuhkan. Kalau saya mau jadi chef, ternyata nggak perlu kuliah. Saya cukup belajar dari YouTube. Oke, karena saya mau cepet, saya jadi chef, misalkan begitu. Jadi teman-teman lihat lagi bagaimana. Jadi jangan terlalu ambi ya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh jangan terlalu ambi ya, jangan terlalu ambisius. Ambil 3 ide utama yang teman-teman mau lakukan, lalu ditabel pro dan kontranya itu mana. Yang kalau kata teman saya, yang berat ke kanan atau yang teman saya selalu ngajarin saya juga nih, buat yang berat ke kanan, yang positifnya lebih banyak itu yang lebih diambil begitu. Dan setelah udah dapat nih keputusannya, misalkan mau jadi chef, oke, saya harus belajar dari sini website ini, bikin jadwal selama seminggu ketika lagi pandemi gini, kemudian kosong. Oke, saya hari Senin belajar ini, hari Selasa belajar ini, hari Rabu minta uang ke orang tua buat beli adonan begitu kan, hari Kamis buat ini belajar ini, praktek ini. Jadi bukan being busy ya, tapi being productive during this pandemic, begitu kira-kira. Beda ya antara busy dan produktif ya, karena sebagian orang memahami itu 2 hal yang sama. Iya, betul sekali, betul. Oke. Baik Kak, berkaitan dengan critical thinking. Pastinya kan kita juga, Kakak khususnya Kak Sisi sebagai, kita melihat sudut pandang Kak Sisi sebagai seorang jurnalis, kita sekarang dihadirkan atau dihadapi dengan berita-berita hoax yang banyak tersebar di masyarakat, Kak. Nah, kalau boleh berbagi pengalaman ataupun tipsnya, kita kan banyak sekali ini peserta pengamat negeri ini adalah pelajar, mahasiswa. Nah, sebagai pelajar yang berpendidikan, hal apa sih yang sebaiknya dilakukan dan dihindari untuk menanggapi berita-berita seperti hoax tersebut, Kak? Oke, jadi yang pertama saya sarannya ialah jangan berlama-lama menghabiskan waktu nonton berita. Kalau kemudian teman-teman cukup panik ya melihat berita terkait dengan COVID khususnya, jangan berlama-lama menghabiskan waktu di sana. Misalkan 1 jam, kalau dirasa itu cukup 1 jam. Jadi ambil pertama waktu 1 jam. Skip grafis, skip video kalau dirasa itu semakin membuat teman-teman terbawa atau kayak berpikir, aduh, there is no future for us gitu, this is the end of the world. Nah, itu kan kalimat-kalimat, narasi-narasi yang sering menimbulkan orang menjadi panik ya begitu. Skip video, skip narasinya dan sebagainya. Cukup baca di judulnya aja. Dan teman-teman mulai dari sekarang harus punya patokan ya. Maksudnya di sini ialah patokan itu, misalkan teman-teman membaca, maaf ya saya sebut merek, misalkan teman-teman terbiasa membaca detik.com, tapi besok di WhatsApp grup karena ada Tribun, teman-teman klik lagi Tribun. Tiba-tiba besok ada Kumparan, teman-teman klik Kumparan. Saya tidak menyarankan seperti itu. Jadi saya sarankan pilih 2 atau 3 ya media yang teman-teman rasa bahwa dari segi penulisan, segi informasi yang disajikan ini sesuai dengan gaya saya. Misalkan kayak saya, karena saya kerja buat CNN, saya pasti akan nonton CNN. Tapi di sisi lain saya clear, saya tidak menonton TV A
karena saya bukan kerja buat CNN, tapi saya merasa bahwa TV yang ini cocok sama saya di luar TV CNN. Misalkan sebut saja saya nonton Al Jazeera, saya tidak menonton BBC misalkan, atau saya menonton BBC tapi tidak menonton Al Jazeera. Nah, itu sesuai dengan style teman-teman saja. Pilih 2 atau 3. Yang mana yang cocok? Itu yang pertama. Pilih waktu cukup 1 jam. Terus yang ketiga misalkan ngomong, tapi kan Kak, ketika 1 jam saya rasa saya nggak cukup nih buat memenuhi kebutuhan keinginan tahuan saya, atau ngobrol sama teman-teman di saat di WhatsApp grup. Kalau saya nggak update, kayaknya nggak keren nggak sih Kak, gitu kan. Nah, cukup cari misalkan saya yakin kalau di kanal online itu selalu ada yang namanya most commented sama most populer. Dan saya yakin yang dibahas di sana pasti akan dibahas di WhatsApp grup teman-teman. Jadi cukup baca itu aja. Jadi ketika dilihat judulnya, baca skimming atau baca cepat ya, teman-teman sudah pasti tahu isi artikel itu apa. Itu lebih bijak menurut saya dibandingkan menghabiskan waktu untuk scrolling tentang berita ini benar apa tidak. Dan yang terakhir, ketika informasi itu dirasa bahwa ada yang kenal dengan info ini, silahkan tanya. Jadi seperti misalkan kemarin awal-awal bandara dibuka, itu kan viral ya, banyak orang yang berkerumun gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu dengan berita itu dan kemudian repost berita itu. Nah, saya kebetulan tugas di sana. Saya beruntung, saya bangga sekali banyak teman-teman yang cross check. Hanya cuma japri, jadi ceritanya sebenarnya seperti apa. Jadi mereka tidak termakan dengan apa yang viral di sosial media. Mereka tahu karena punya teman yang ada di sana, mereka cross check. Sama halnya dengan saya. Misalkan saya kemarin ngeliat ada waktu awal-awal pandemi, awal PSBB dibuka, itu kan antri di komuter lain. Nah, saya cari teman saya yang suka naik kereta, karena saya tahu dia pasti naik kereta. Saya japri, apakah benar ya antriannya sampai berapa meter? Itu benar terjadi nggak? Nah, dia cerita, iya benar banget nih, gue punya fotonya, ini tadi pagi, bla 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 bla. Jadi kita juga tidak was-was begitu menerima informasi, karena yang kita tanya, yang kita tuju, pertama dia kita kenal, dan yang kedua informasi yang dikeluarkan tidak mungkin hoax. Jadi ketika teman-teman pun menerima informasi itu dan mau bercerita ke orang lain, ke teman kita yang lain, kita juga nggak malu gitu ketika informasi itu hoax. Tapi kalau dirasa kemudian kalian tidak peduli atau saya nggak mau Kak karena saya pusing, membuat saya tambah panik, it's okay, take your time. 1 hour, 1 jam dalam 1 hari menurut saya cukup kalau untuk melihat perkembangan situasi dunia ya. Baik itu kalian buka TV pada saat bangun ataupun pada saat mau tidur. Jujur saya sebagai jurnalis aja nonton TV ngeliat berita itu hanya pagi hari kok. Saya cuma mau tahu pada saat saya tidur itu ada kejadian besar nggak yang perlu saya ketahui. Setelah itu seharian paling kalau biasanya saya hanya mengikuti flow. Kalau yang benar-benar besar seperti kemarin ada ledakan bom, nah itu baru yang kita tahu begitu. Tapi kalau yang kecil seperti misalkan kemarin kasusnya konspirasi lah, ada yang katanya menemukan obat corona terus kemudian hoax begitu. Saya menghindari berita-berita yang kemudian saya rasa bahwa itu bisa mengganggu saya begitu. Jadi harus bijak juga sama diri sendiri, berani juga mengatakan tidak untuk hal-hal yang dirasa membahayakan diri sendiri gitu. Berarti harus benar-benar kita pilah baik-baik ya informasi yang perlu diketahui ataupun yang tidak diketahui. Kemudian selain tadi Kak Sisti sempat singgung, misal tadi ada teman ada kerumunan di komuter lain, kemudian Kak Sisti japri untuk bertanya apakah itu benar atau tidak. Ada nggak sih Kak cara lain untuk kita bertabayun terhadap suatu informasi yang kita terima selain dari japri tadi ya, maksudnya kita punya teman atau kita punya link dan lain-lain, ada hal lain enggak Kak caranya? Sebenarnya ketika hal yang lain itu ialah tabayun yang paling dasar menurut saya yang paling bisa kita lakukan ialah jangan reaktif untuk membagikan informasi tersebut ke orang lain. Jadi usahakan ketika kita mendapatkan informasi di WhatsApp group, itu stop di kita kalau dirasa itu belum benar. Seperti misalkan, inilah obat corona yang sudah ditemukan. Suka begitu kan orang-orang tuh. Atau misalkan kita dapat video yang di swab akan cepat mati, begitu kan. Tiba-tiba itu kemudian jadi went viral dan kita bingung menanggapinya. Jadi stop di kita aja di sini. Stop di kita dan tunggu aja sampai kemudian teman-teman, itulah bedanya ada sosial media, ini kita ada pergeseran ya di globalisasi ini. Ada pertarungan antara sosial media dan juga media konvensional.
mau tidak mau memang tidak bisa kita lepas dari media konvensional karena mereka punya ilmu dan punya networking yang bisa membuat bahasanya itu jurnalis fact check. Jadi apakah itu benar atau salah? Jadi itu tadi saya bilang pentingnya teman-teman punya media yang teman-teman percaya. Ya pokoknya kalau kata media ini dia jarang melintir begitu, jarang dia berkata yang tidak jujur. Jadi teman-teman bolehlah memulai dari sekarang tuh pilih berita yang mana, kanal berita apa yang teman-teman sukai ataupun merasa bahwa ini adalah pilihan saya. Seperti kayak misalkan pengamat negeri juga sering kan memberikan informasi-informasi. Kalau teman-teman nyaman dengan gayanya penayangan pengamat negeri, silahkan follow pengamat negeri. Informasi yang di sana mungkin dirasa teman-teman butuhkan. Jadi menurut saya yang paling dasar adalah kalau memang dari sosial media itu tidak tahu sumbernya dari mana, tolong jangan dipercaya begitu. Karena ketika kita meng-forward pun sebenarnya kita punya peran loh untuk menyakiti orang lain. Seperti kayak kemarin pada awal corona, mungkin teman-teman ada yang ingat seorang pria di Bali menyebarkan hoax bahwa wakil presiden kita Pak Ma'ruf katanya kena corona karena jarang kelihatan dan tiba-tiba diklarifikasi dan orang ini kena pelanggaran undang-undang ITE tentunya begitu. Jadi ketika kita forward pun kita juga berperan untuk membuat seseorang yang tadinya tidak bersalah dan menjadi bersalah, terbukti bersalah, dan juga kita membuat orang yang mungkin kenal dengan Pak Ma'ruf jadi khawatir, aduh saya terakhir ketemu Pak Ma'ruf lagi. Nah, jadi sampai saya bilang stop di kita begitu. Kalau emang tidak valid kebenarannya, paling dasar tabayunnya adalah stop di kita gitu. Oke. Baik Kak Sisi. Berbicara berkaitan dengan critical thinking Kak Sisi. Langkah apa yang harus diambil sebagai pelajar Indonesia secara umum untuk mulai berpikir kritis dalam segala situasi? Kemudian mungkin ya, silakan, Kak. Kemudian apa Mas, mau dilanjut atau mau kemudian saat kapan saja kita berpikir kritis itu dibutuhkan oleh para pelajar pastinya. Oke. Pada saat kalau untuk pelajar saya mengatakan bahwa kritislah di saat yang tepat begitu ya. Tadi saya bilang bahwa kritis tidak sama dengan skeptis. Jadi yang saya temukan itu kan kadang-kadang ketika kemudian kita mendapatkan informasi, misalkan contoh, ini kita agak terbawa politik dulu ya, karena dasar sekali. Misalkan kemarin zaman kampanye teman-teman mendukung pasangan 02. Jadi ketika pasangan 01 yang sekarang sudah terpilih mengeluarkan kebijakan, teman-teman jadinya nggak percaya apapun itu jenisnya gitu. Nah itu kan namanya skeptis, bukan kritis. Jadi ada baiknya memang diuji. Jadi ketika teman-teman kayak penasaran, misalkan seperti kartu prakerja, katanya buat segelintir orang-orang aja. Nah, jangan keburu judging. Iya nih memang tidak berpihak gitu kan. Biasanya kan suka ngomel. Nah, coba ikut sign in dulu di kartu prakerja. Kalau memang susah masuknya susah nih. Ternyata, oh iya bener ya, ternyata hanya buat kalangan terbatas ya kartu prakerja ini. Saya soalnya nggak bisa masuk gitu. Kalian teman-teman bandingkan dengan banyaknya website lain yang mungkin membuka kursus-kursus yang sama, lebih gampang kan. Nah, cara kritis yang baik tuh menurut saya daripada menjudge orang yang memberikan kebijakan, mendingan teman-teman bikin di sosial media, teman-teman membandingkan. Saya daftar di kartu prakerja tanggal sekian, saya dapat email sekian, penolakan 3 kali, misalkan tidak bisa daftar karena penuh, tapi saya 3 hari kemudian akhirnya memutuskan, karena saya butuh ilmu ini, saya ikut di website yang ini, dan saya dapat, sekarang saya roll in yang ini. Kalian memberikan opini kepada publik, bahwa kartu prakerja memang terbatas, tapi dengan cara yang baik, dengan cara kritis yang tepat. Itu contohnya, itu contoh kritis yang tepat. Tanpa harus menyinggung orang-orang, tanpa harus terdengar judging, tanpa harus terdengar bahwa kita ini marah begitu. Jadi itu cara yang tepat seperti itu. Dan bisa ditutup misalkan ketika teman-teman review, jadi nggak perlu khawatir kalau nggak keterima di kartu prakerja, banyak cara menuju Roma misalkan gitu. Itu juga terdengar positif gitu loh. Teman-teman kritis tapi menebarkan energi yang positif begitu. Jadi itu cara dasar. Lalu kapan aja sih Kak kita harus kritis? Kritis di saat ya memang dirasa bahwa ini saya rasa penting buat saya harus memperjuangkan ini. Kalau dirasa bahwa ini bukan buat saya aja sih, tapi kayaknya saya harus bersuara karena saya rasa ini juga penting buat orang lain. Seperti misalkan yang sekarang tentang RUU Cipta Kerja, semua orang kan
heboh ya gitu kan tentang banyak kayak itu. Nah, bagaimana cara teman-teman bersuara di sini? Itu jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kritis itu sebenarnya pada kapanpun juga tidak ada masalah, tapi mungkin ada momen dimana kayak capek kan harus berpikir menerima informasi, jadi harus difilter lagi. Kira-kira saya butuh sih informasi ini, kira-kira saya butuh tahu hal ini karena saya butuh deserve hal yang paling tepat buat diri saya. Jadi teman-teman tanya lagi, ketika menerima informasi, ketika menerima hal yang mungkin dirasa teman-teman saya nih segeng ngeritik tentang ini nih, ribut banget nih ngeritik influencer yang ini gitu. Tanya lagi, kira-kira influencer itu merugikan diri sendiri nggak sampai harus kita ikut marah-marah? Kalau nggak, cari cara yang lebih kreatif, cari cara yang lebih fun, lebih tadi saya bilang, tadi contohnya menebarkan energinya tetap positif, tapi kita tetap kritis gitu. Begitu Mas. Baik Kak Sisi, terakhir sebelum kita lanjut ke tanya jawab, udah banyak banget nih tanyaan dari pengamat negeri, dan terakhir Kak, sebelum kita berlanjut ke tanya jawab, tips menerapkan strategi berpikir kritis dalam masalah sehari-hari Kak, boleh mungkin berbagi ke kita semua? Oke, tips yang paling sederhana ialah tadi balik lagi dasar teman-teman tuh maunya apa, dan jangan lupa untuk mencari informasi yang relevan dengan hal tersebut. Sebenarnya itu singkat, padat, dan jelas. Ketika mungkin kalau saya problemnya pasti kalau kehidupan sehari-hari sekarang diskon di mana-mana buat orang-orang yang penggemar aplikasi-aplikasi ya gitu. Nah, tanya lagi kebutuhannya itu sesuai nggak sama kebutuhan kita gitu. Jangan karena diskon dibeli. Nah, ini contoh kritis dasar ya, yang buat sehari-hari. Jadi yang saya temuin itu karena sekarang di rumah orang-orang tuh pasti cari barang yang murah, asal murah gitu. Jadi kita harus ingat lagi bahwa kita harus menabung karena kita tidak bisa pungkiri bahwa negara saat ini semuanya mengalami jurang resesi kan. Jadi ya dihemat-hemat uangnya dan cari. Kalau emang kebutuhan saya rasa nggak ada kegalauan lah untuk harus tidak membeli itu. Tapi ketika keinginan coba dikaji lagi. Kira-kira mendukung nggak gitu. Gitu Mas Nazar kira-kira. Iya. Baik, terima kasih Kak Sisi. Oke, Kak Sisi, kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman pengamat negeri ya, Kak? Yap, silakan. Oke, kita pilih dari pertanyaan yang pertama, Kak. Bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu konten di sosial media itu subjektif atau objektif? Yang paling dasar ialah apakah dia menguntungkan satu pihak saja atau dia malah justru merugikan satu pihak. Jadi teman-teman harus bahasanya itu cover both side. Jadi ketika teman-teman mengatakan misalkan dia berpihak, tuh dilihat lagi. Kayaknya dia menguntungkan deh. Seperti contoh yang tadi saya bilang ya, soal kartu prakerja yang tadi saya bilang. Bukannya berarti kita merugikan si kartu prakerja dan menguntungkan satu universitas ini. Kan teman-teman bisa menguji coba di universitas lain atau website lain yang hampir serupa dengan kartu itu 2 atau 3. Jadi tidak terkesan bahwa berpihak dengan yang non kartu prakerja. Jadi itu contohnya. Harus cover both side. Jangan sampai teman-teman melihat konten yang hanya menguntungkan satu orang atau terlalu memuji satu orang dan terlalu menghina satu orang. Itu contoh dia jelas subjektif ketika dia memuji-muji dan juga menjelekkan orang berlebihan. Nah, itu contoh yang subjektif. Oke. Gitu, Mas. Baik, Kak Sisi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pandangan Kak Sisi sebelum dan setelah menjadi jurnalis itu bagaimana, Kak? Pastinya ada perbedaan pandangan dari segi yang positif. Oke. Maksudnya pandangan soal terhadap pandangan Kak Sisi berita ya? Terhadap berita. Terhadap berita. Oke, kalau terhadap berita, saya akhirnya jadi tahu berita yang mana yang memang sebenarnya sifatnya itu mendidik atau tidak begitu. Kenapa tadi saya bilang bahwa teman-teman harus punya 1 atau 2 portal media favorit? Karena memang ada berita yang sifatnya sensasional. Inilah obat corona, pas dicek ternyata iklan obat pelangsing, misalkan contohnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya betul. Jadi dalam jurnalistik itu ternyata ada jurnalis sensasi dan ada jurnalis yang sebenarnya bukan itu. Jadi ketika wawancara narsum,
yang sepenggal di akhir itu yang diambil jadi headline. Karena dia mengharapkan sensasi dan viral begitu. Jadi ketika saya menjadi jurnalis itu yang mungkin saya saat ini pahami. Jadi saya dulu yang sukanya baca clickbait, nah sekarang saya lebih suka baca berita yang lebih komprehensif dan lebih dalam karena pasti nggak cuman sedikit yang diambil dari statement narsum itu yang kemudian membuat publik jadi tertarik begitu. Baik, Kak Sisi. Berarti terasa sekali ya bedanya sebelum terasa dan sekali. sesudah jurnalis ya, Kak. Terasa. Baik, selanjutnya Kak, apa bedanya menurut Kak Sisi nih? Apa sih bedanya nyinyir sama kritik? Tadi saya bilang nyinyir itu cenderung skeptis ya. Jadi apapun yang dibilang sama orang ini tuh salah gitu. Jadi kayak misalkan kita posting kayak misalnya teman-teman suka posting di sosial media tentang kegiatan teman-teman ikut kegiatan seminar ini, orang kan pasti ada juga yang bilang kayak ria ya, pamer ya gitu kan. Tapi kan sebenarnya tapi ada juga orang yang berpikir positif. Ternyata dia mau menyebarkan spirit untuk ayo ikut seminar mumpung lagi pandemi begitu kan. Jadi memang ada orang yang nyinyir, ada orang yang skeptis. Tapi membedakan nyinyir dan kritis itu harus jelas lainnya. Ketika berlebihan dan sampai cenderung ingin menyakiti hati orang, itu justru jatuhnya nyinyir. Tapi kalau kritis itu memang penyampaiannya itu berbeda. Jadi misalkan kita bilang nih ke teman kita yang kayak nggak baik, misalkan dia suka posting semuanya deh kegiatannya di sosial media. Kalau dirasa deket, kenapa nggak dibilang? Kayaknya bagusan posting ini deh. Follower kamu kan lumayan banyak gitu. Apa nggak takut sayang juga nggak sih follower yang nggak banyak? Follower kamu yang banyak itu dipakai buat kegiatan yang mungkin cuma menguntungkan diri sendiri gitu. Nah itu kan bertanya kritis ya ke orang yang kita pedulikan begitu. Bukan nyinyir. Kalau nyinyir kan kayak ngapain sih posting-posting, ria nggak sih gitu. Nah itu jadi kalimatnya beda, diksinya beda. Ketika teman-teman berpikir untuk kritis, berarti teman-teman memposisikan diri ke orang yang teman-teman sedang tuju. Jadi misalkan seperti misalkan kita kemarin ngebahas soal yang viral foto yang corona yang dibilang sama musisi Anji itu settingan gitu kan. Nah, jadi itu kan sangat perdebatan. Nah, daripada kayak kita pro Anji atau pro National Geographic, coba dilihat dari dua perspektif begitu. Kalau dari seginya Anji, kenapa dia bilang viral? Dari segi National Geographic, mungkin aja sih pada saat itu mayatnya mau ditaruh ambulan, terus fotografernya manggil, boleh minjem sebentar nggak Pak Dok? Saya taruh di sini ya, biar fotonya bagus. Itu kan salah satu perspektif. Kalau kita jadi fotografer begitu kan, tapi Anji kenapa jadi judging seperti mungkin Anji dia lagi mau nyari followers supaya viral. Oke, jadi kita tetap positif, nggak apa-apa juga kan kalau dia mau nyari follower, itu haknya Anji gitu. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kita berpikir kritis, kita berusaha menjadi orang yang sedang kita tuju dari perspektifnya. Mungkin dia sedang ini, mungkin dia ini gitu. Jadi ya terus tabayun dan kritis itu agak nyatu sih menurut saya gitu sih Mas. Agak nyatu, benar. Baik Kak Sisi, waduh sudah waktunya juga harus kita berakhir nih. Padahal banyak sekali yang masih ada pertanyaan banyak sekali untuk Kak Sisi. Tapi boleh Kak Sisi mungkin memberikan closing statement buat kita semuanya di malam ini. Closing statement-nya sebenarnya singkat aja. Teman-teman jangan pernah merasa bahwa pandemi ini akhir dari segalanya. Saya cuma mau bilang bahwa jiwa kritis atau jiwa kreatif atau ide yang paling baik itu muncul di saat kita mengalami krisis. Jadi jadikan pandemi ini momen kalian, dan kalau saya bilang tetap keren dalam pandemi dan merdeka dalam pandemi. Itu aja. Ya. Berarti kita setelah ini sudah siap untuk membuka pintu yang tadi ya Kak? Siap, pastinya harus.
Baik, terima kasih Kak Sisi atas waktunya malam hari ini berbagi bersama kita semua. Boleh Kak Sisi kita ambil sesi foto terlebih dahulu, walaupun Boleh secara virtual sekali. ya Kak. Ya oke, silahkan. Oke. Terima kasih Kak Sisi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga pengamat negeri yang sudah mengundang saya. Saya ada di Sisi Aspasia, Instagram atau Twitter. Silahkan kalau yang tadi mau nanya-nanya atau mau diskusi di chatbox, nanti pasti saya bales. Iya, terima kasih banyak Kak Sisi atas waktunya. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu semuanya.